Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Sri Mulyasi dengan kode asisten YUN. Dalam beberapa menit ke depan akan memandu teman-teman dalam video praktikum modul 1 pengantar teknik pengukuran. Jadi dalam modul 1 ini tujuannya adalah untuk memahami berbagai sistem pengukuran dan juga untuk mengidentifikasi karakteristik statik dan kalibrasi alat ukur. Pengukuran itu apa sih? Jadi, pengukuran itu adalah suatu kegiatan membandingkan nilai besaran yang belum diketahui dengan nilai besaran yang sudah diketahui dan distandarisasi. Hasil dari pengukuran itu disebut dengan besaran yang memiliki satuan dan dapat dibagi dengan skalanya. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar istilah besaran pokok dan besaran turunan pada tingkat SMP ataupun SMA. Di mana besaran pokok itu adalah besaran yang tidak dapat diturunkan lagi, seperti massa, panjang, waktu, dan lain sebagainya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, seperti gaya contohnya, dengan satuan Newton atau kilogram meter per second kuadrat. Kilogram itu berasal dari satuan massa, meter berasal dari satuan panjang, dan second berasal dari satuan waktu. Nah, sistem pengukuran itu terdiri dari 4 elemen, yaitu ada sensor, kondisi sinyal, pemrosesan sinyal, dan juga display. Nah, sensor itu adalah elemen yang dapat mengubah besaran mekanis menjadi besaran listrik. Sedangkan display adalah elemen yang dapat menampilkan hasil pengukuran. Nah, dari 4 elemen tersebut, setidaknya dalam suatu sistem ada 2 elemen penting, yaitu sensor dan display tadi. Baik, selanjutnya, sensor itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sensor aktif dan sensor pasif. Di mana sensor aktif itu adalah sensor yang membutuhkan energi dari luar untuk dapat mengoperasikannya. Misalnya adalah sensor ultrasonik. Selanjutnya, untuk sensor pasif itu adalah sensor yang tidak membutuhkan energi dari luar untuk mengoperasikannya, yaitu contohnya adalah termomotor. Untuk dapat menghasilkan output sensor yang baik biasanya dilakukan proses kalibrasi, di mana proses kalibrasi itu adalah kegiatan mengkarakterisasi suatu elemen pengukuran pada karakteristik statisnya dengan cara melakukan eksperimen pengukuran sehingga didapatkan hubungan output dan input secara berurutan ataupun secara berubah ataupun secara konstan. Baik, nah tujuan dari kalibrasi itu salah satunya adalah untuk menghilangkan error atau mengurangi error, di mana error itu adalah terjadinya perbedaan nilai dari output yang dihasilkan pada elemen pengukuran dengan nilai benar. Nah, tujuan lain dari kalibrasi itu adalah untuk meningkatkan akurasi, di mana akurasi itu adalah seberapa dekat nilai dari elemen pengukuran dengan nilai sebenarnya. Kemudian, karakteristik statik itu dibagi menjadi 9. Ada span, range, kemudian linearitas, sensitivitas, efek lingkungan, histeresis, resolusi, and aging, dan juga error. Untuk tutorial origin adalah video berikut ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan origin. Teman-teman bisa dibuka dulu origin labnya. Tampilan utamanya akan seperti ini. Kemudian kita pilih blank workbook, lalu kita perbesar tampilan workbooknya. Oke, nah di sini ada long name, unit, comments, dan fx. Untuk long name ini nanti kita bisa memberikan nama untuk data yang ada di kolom A, B, C, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk units nanti ini bisa kita tuliskan untuk satuannya apa. Sedangkan untuk fx nanti kita bisa gunakan untuk menuliskan rumusnya gitu. Nah, untuk yang pertama kita akan mengolah data pengukuran dengan input berubah nih.
Nah, untuk pengukuran dengan input berubah itu kan kita memerlukan satu kolom tambahan ya, karena ada kolom untuk input, output naik, dan output turun. Jadi untuk menambahkan satu kolom itu ada dua cara. Ini teman-teman bisa ke kolom, add kolom, kemudian di sini bisa tambahkan berapa jumlah kolom yang kita butuhkan. Kalau tadi kita butuh satu, kita biarkan ini satu lalu oke. Atau cara lain yaitu CTRL-D. Karena tadi udah ditambahkan satu, ya saya cancel. Oke. Oke, nah ini ada data yang sudah saya salin dari hasil pengukuran. Nah, kemudian pengukuran dengan input berubah itu adalah pengukuran yang kita lakukan dengan input tiap datanya itu berubah atau berbeda. Jadi bisa kita lihat nih dari data pertama sampai data ke-10 itu inputnya berubah-ubah. Lalu kita tinjau nih outputnya, baik dari output naik maupun output turun. Nah, output naik itu adalah ketika keluaran dari sensor yang kita tinjau itu inputnya membesar. Jadi kita mengambil data outputnya ini pada saat inputnya 1, 2, 3 membesar hingga ke 10 gitu. Nah, kalau output turun itu kebalikannya. Kita melihat outputnya dari sensor itu dengan input yang mengecil dari 10, 9, 8, dan seterusnya sampai dengan 1. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat grafik atau menguploadkan input dengan output naik dan juga output turun. Pertama, kita akan membuat grafik dari input dan output naik. Oke. Nah, untuk menguploadkannya kita bisa pilih plot, kemudian basic 2D ke kemudian line symbol. Oke, nah akan muncul grafik seperti ini dengan sumbu X-nya itu input, satuannya kilopascal, dan untuk sumbu Y-nya itu output naik dengan satuan milivolt. Nah, dari grafik ini kita bisa mengetahui persamaan linearitasnya, slope sama intercept-nya. Caranya kita ke analisis, kemudian ke fitting, linear fit, kemudian open dialog. Kemudian oke lagi. Nah, ini di close aja. Kita ke Project Explorer, ke grafik yang tadi. Klik. Nah, ini ada informasi mengenai grafik ini. Itu ada equation, plot, weight, intercept, slope, dan sebagainya. Nah, di sini tapi kita fokuskan untuk melihat nilai intercept sama nilai slope-nya. Nah, yang ini, untuk equation ini, Y sama dengan A plus BX, itu A-nya adalah intercept dan B itu adalah slope-nya. Dan juga ada persamaan Y sama dengan MX plus B, di mana M-nya itu slope dan B-nya itu intercept-nya. Seperti itu. Nah, untuk garis warna hitam ini adalah garis grafik outputnya. Untuk yang merah itu adalah garis untuk linear fit-nya. Oke, selanjutnya karena kita sudah menguploadkan input dan output naik, sekarang kita akan menguploadkan grafik untuk input dan output turunnya. Kita kembali ke data tadi, ke book 1, kemudian kita tulis sheet 1. Oke, sekarang kita pilih input dan CTRL klik untuk output turun. Kita pilih plot sama seperti tadi, ke basic 2D, line symbol. Oke, nah muncul grafik seperti ini. Kemudian untuk mengetahui informasi-informasi seperti tadi, kita sama juga pilih analisis, fitting, linear fit, kemudian open dialog. Oke, nah ini grafik keywordnya kita buka lagi. Ini dia informasinya.
Oke, nah setelah kita membuat grafiknya untuk output naik dan output turun, kita selanjutnya akan menentukan karakteristik statik dari pengukurannya. Karakteristik statiknya itu ada span, ada range, threshold, resolusi, regresi linear, persamaan aktivitas, dan juga history. Nah, sekarang kita buka lagi data yang tadi. Oke. Nah, yang pertama ada span. Jadi span itu adalah variasi maksimum dari input dan output suatu sistem pengukuran. Nah, untuk rumusnya sendiri itu, contohnya ya pada data ini, untuk input sensornya itu, untuk spannya adalah input maksimum dikurang dengan input minimum. Nah, di data ini adalah input maksimumnya adalah 10 kilopascal dan input minimumnya adalah 1 kilopascal. Jadi 10 kilopascal dikurang dengan 1 kilopascal yaitu 9 kilopascal. Nah, karena di sini ada output naik dan output turun, jadi dua-duanya dihitung ya spannya. Untuk output naik itu 9,8 dikurang 0,21. Kemudian untuk output turun 10,2 dikurang 0,42. Oke. Nah, selanjutnya ada range. Range itu rentang nilai minimum dan maksimum dari input dan output sistem pengukuran. Pada data ini, range inputnya itu dari 1 sampai 10 kilopascal. Nah, range outputnya untuk output naiknya itu 0,21 sampai 9,8 mV. Kemudian range output turunnya itu 0,42 sampai 10,2 mV. Oke, nah selanjutnya setelah range itu ada threshold. Untuk threshold itu adalah nilai input pertama sensor yang mengeluarkan output. Kalau pada data ini, data satunya itu sudah mengeluarkan output, baik output naik maupun output turun. Jadi threshold pada data ini adalah 1 kilopascal. Nah, selanjutnya ada resolusi. Resolusi itu adalah perubahan nilai terkecil input pengukuran yang menyebabkan output berubah. Oke. Jadi dilihat nih contoh di sini data 1 sama data 2. Kita lihat sudah ada perubahan output yang meningkat. Berarti kita selisihkan input dari data kedua dengan data yang pertama. Jadi 2 kilopascal dikurang dengan 1 kilopascal, jadi resolusinya itu adalah 1 kilopascal. Selanjutnya ada regresi linear. Dalam persamaan regresi linear itu yang ada di grafik tadi. Contoh kita buka grafik yang pertama ya. Nah, persamaannya itu di sini ada Y sama dengan A plus BX. Jadi dicatat berapa nilai intercept sama nilai slope-nya, baik grafik dengan output naik maupun grafik yang outputnya turun untuk regresi linearnya. Oke, selanjutnya ada persamaan sensitivitas. Rumusnya itu ada di modul ya, yaitu EO sama dengan M dikali EI ditambah B. Nah, M itu apa? M itu nilai slope-nya. Nah, untuk B-nya itu adalah nilai intercept-nya. Jadi nanti teman-teman tulis persamaan sensitivitasnya baik untuk output naik maupun output turun. Jadi dua-duanya selalu dituliskan ya. Terakhir ada histeresis. Apa sih histeresis itu? Jadi histeresis itu adalah perbedaan nilai output pengukuran dengan input membesar naik atau mengecil turun. Untuk output naiknya dikurang dengan output turun. Seperti itu. Oke, nah tadi itu kan adalah pengolahan data untuk pengukuran dengan input berubah. Sekarang kita akan melakukan pengolahan data dengan input yang berulang-ulang. Nah, pengukuran dengan input berulang itu adalah pengukuran yang kita lakukan dengan input sensor yang tetap. Jadi nanti akan dilakukan pengambilan data sebanyak n kali atau beberapa kali. Nah, kalau dalam pengukuran ini kita mengambil sebanyak 20 kali percobaan dengan input sensor yang tetap.
sama semuanya, jadi ya gak ada yang berubah. Nah, input tetap sensor itu kita dapatkan dari data pengukuran berubah seperti yang sebelumnya. Kita hitung dari situ, kemudian dapat input pengukuran berulang. Nah, pada pengukuran berubah, nanti kita lihat input mana yang memiliki selisih antara output naik dan output turunnya itu yang paling kecil, atau input yang memiliki histeresis paling kecil. Input tersebutlah yang akan menjadi nilai tetap pada pengukuran berulang. Seperti itu. Nah, di modul juga sudah diterangkan kalau nilai tetap pada pengukuran kali ini adalah 10 kPa. Di komen ini juga sudah dituliskan 10 kPa dan satuannya tetap milivolt supaya tidak lupa. Dan ini adalah kolom untuk menunjukkan output pengukurannya. Dari 1 sampai 20 ini adalah data pengukuran dengan input yang berulang. Nah, selanjutnya kita akan menghitung karakteristiknya dari pengukuran tersebut. Ada beberapa nih, ada nilai benar, rata-rata, standar deviasi, presisi relatif, bias, akurasi relatif, dan juga error. Nah, masing-masing karakteristik ini memiliki rumus yang berbeda-beda. Oke, sekarang pertama kita ke nilai benar. Nilai benar itu adalah nilai yang diperoleh dari persamaan linear, baik output naik maupun output turun. Jadi tadi kita kan di pengolahan data yang sebelumnya pada pengukuran berubah ada yang namanya persamaan linear. Nah, persamaan linear itu EI-nya kita ganti dengan nilai tetap. Hasilnya akan menjadi nilai benar. Nah, sudah dihitung juga pada data ini nilai benarnya itu dengan EI 10 kPa hasilnya adalah 9,97797. Nah, itu adalah nilai benarnya. Oke, nah selanjutnya kita akan mencari rata-rata. Rumus rata-rata, standar deviasi, presisi, sampai error itu juga sudah ada di modul. Sekarang kita akan memasukkan rumus dalam origin ini. Kita klik di bagian fx, terus kita klik kanan, open dialog. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk mencari rata-rata, rumusnya itu kita bisa tuliskan dengan kita kurung, karena kita akan mencari rata-rata dari output. Kita panggil kolom output. Oke, kurung. Dan apply, lalu oke. Oke. Nah, itu adalah nilai rata-ratanya. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasi. Sama seperti tadi, open dialog. Kemudian rumusnya kita masukkan std def kurung. Karena kita ingin mencari standar deviasi dari outputnya juga, kita panggil kolom output. Oke, like dan Oke, nah selanjutnya kita cari presisi. Presisi itu rumusnya 3 dikali standar deviasi. 3 dikali standar deviasi. Jadi kita panggil kolom dan standar deviasi. Oke, apply. Oke, lanjut kita cari presisi relatif. Oke, rumusnya itu presisi dibagi dengan rata-rata. Kita panggil kolom presisi dibagi dengan rata-rata. Oke, apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan cari bias. Kita open dialog juga, kemudian untuk rumusnya itu kita panggil nilai rata-rata, kemudian dikurang nilai benar.
Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai akurasinya. Oke, akurasi itu bias ditambah dengan presisi. Panggil kolom bias, kemudian presisi. Oke, kita apply, kemudian oke. Nah, oke, kita ke akurasi relatif. Akurasi relatif ini rumusnya ada 100 dikali kurung buka 1 dikurang buka kurung lagi, akurasi dibagi dengan nilai benar. Akurasi dibagi dengan nilai benar. Terus tutup kurung lagi. Oke, apply, kemudian oke. Oke, nah terakhir kita akan mencari nilai errornya. Dialog. Rumusnya tinggal 100 dikurang, tadi kan kita sudah mencari akurasi relatif, kita panggil aja akurasi relatif. Oke, kita apply, lalu oke. Nah, didapatkanlah nilai error pada pengukuran ini sebesar 5,49483%. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, demikian teman-teman untuk cara kita mengolah data, menentukan karakteristik dari pengukuran dengan input berulang. Apabila teman-teman masih ada yang kurang paham atau bingung cara mengolah data, baik data berulang maupun data berubah, bisa langsung ditanyakan kepada asisten masing-masing saat praktikum online. Terima kasih. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Selamat mengerjakan